Saudara-saudara, saya mendapatkan sebuah pewahyuan yang saya pikir penting buat Anda yang suka berdoa. Kalau Anda berdoa, berdoalah dengan pendekatan yang benar. Artinya begini, kalau Anda datang kepada Tuhan karena khawatir, karena takut, karena cemas, jadi Anda hanya datang kepada Tuhan kalau lagi khawatir sama takut. Doamu adalah doa yang diinspirasi oleh ketakutan. Nanti cara berdoanya beda. Jadi saudara pernah berdoa seperti seorang wanita yang bawa daftar belanja? Saudara datang kepada Tuhan, Tuhan 1, saya mau ini Tuhan, 2, saya ini yang belum tersedia, Tuhan 3, oh jodoh saya Tuhan, 4, saya pengen ini. Jadi setelah itu sudah haleluya, amin, selesai. Saudara datang kepada Tuhan sebagai peminta-minta. Kalau saudara sebagai seorang ayah didatangi oleh anak saudara, dia hanya datang kepadamu kalau perlu. Dia datang kepadamu kalau engkau merasa membutuhkan sesuatu. Saya pikir saudara-saudara, ayah saudara akan sebel dengan saudara-saudara, ya kan? Kamu hanya dekat-dekat papa atau mama kalau kamu perlu saja, ya kan? Tapi coba pendekatan yang kedua ini jauh lebih bagus. Datang kepada Tuhan karena identitas dan hak Anda, status Anda. Saya mau dekat dengan papa karena apa? Kamu papa saya dan saya adalah anaknya. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan status Anda, saya anak, saya berhak mendapatkan bagian saya, itu beda. Ngomongnya juga beda, ekspresinya juga beda, ya kan? Amin. Bahkan kadang-kadang saudara datang aja kepada papanya, saudara hanya puji-puji papa saudara. Weh, papa ini ya makin lama makin kelihatan muda aja ini. Lama-lama papanya, kamu perlu apa? Karena dia tahu, ya kan? Jadi approach Anda kepada Tuhan waktu Anda berdoa sangat menentukan. Makanya saudara, masuklah kepada pintu gerbangnya atau masuklah dalam hadiratnya dengan pujian, dengan ucapan syukur. Bukan masuk dengan daftar belanja. Amin. Nah itu bukan khotbah saya, tapi saya mau mengingatkan Anda semuanya, datang kepada Tuhan dengan status Anda. Papa, ya kan? Ini udah tanggal muda ini. Ya. HP saya sudah mati-mati nih, udah tahu papanya. Kalau sudah ngomong begitu HP sudah mati-mati, papanya pasti tidak akan tinggal diam. Ya kan? Bahkan kalau anak datang, mamanya yang tanya, kamu mau makan apa? Belum apa-apa mamanya sudah tanya, karena dia tahu yang datang adalah anaknya. Anak datang pastinya, kamu mau apa? Yang tanya orang tuanya, karena dia tahu status. Tapi kalau yang datang pembantu atau karyawan, tidak mungkin ditanya seperti itu, saudara. Karena statusnya beda. Amin. Datanglah sebagai anak. Jadi ada kisah anak yang terhilang. Pada waktu dia menyadari bahwa dirinya makan di kandang babi dan makan makanan babi. Kemudian dia sadar, dia pulang karena dia punya pemikiran begini. Di rumah bapakku ini banyak makanan. Bahkan pembantu-pembantunya makan-makan yang enak, dia pulang kan. Tanpa dia minta. Bapaknya bilang, potong itu kambing. Ambil itu baju yang baru, sepatu yang baru, ambil cincin yang baru, kasih semua yang baru. Karena apa? Status. Datanglah kepada Tuhan dengan status Anda yang jelas. Sehingga saudara di rumah Bapakku, di rumah Bapak saudara, di sana Anda berhak meminta. Maka dia bilang, mintalah, carilah, ketuklah. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang jomblo-jomblo, Anda punya hak untuk minta suami kepada Tuhan. Ya kan? Dan saudara tidak perlu malu. Ya kan, misalkan saudara tanya, Bapak, beta ini perlu jodoh nih. Ya kan? Bapak akan tanya, kau mau yang seperti apa? Kau daftarkan, tinggi 175, berat badan kalau beli tidak melebihi 70. Ya kan, kulit sawo matang, rambutnya ikal setengah lurus.
Saudara bisa minta apa saja, Anda punya hak untuk memintanya. Tidak ada salah. Amin. Saya mau tanya yang nikah-nikah ini dulu pernah minta kriteria enggak? Pak Rudi pernah waktu minta kepada Tuhan kriteria, saya mau orang Jawa, kalau bisa dari Salatiga, ya kan? Bisa bahasa Jepang sedikit, bahasa Inggris sedikit. Pernah minta begitu enggak? Atau Bu Sita waktu minta kepada Tuhan pernah minta ada daftarkan kriteria tidak? Dia yang minta kriteria. Atau Bu Sita bilang siapa sajalah pokoknya saya terima. Oke saudara-saudara, jelas ya. Datang kepada Tuhan dengan status Anda. Jadi Ibu Dewi datang, Bapak saya perlu kesembuhan. Bapak saya perlu pemulihan, saya perlu kesembuhan total, saya perlu pertolonganmu. Bapak, Anda adalah anak statusnya, bisa minta kepada Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara 3 pintu yang bisa membawa saudara pada kejatuhan. 3 pintu gerbang yang bisa membuat Anda sengsara. 3 pintu gerbang yang kalau Anda tidak segera mengunci dan menutupnya, Anda bisa mengalami kesulitan dalam hidup dan mengakhiri dengan kesengsaraan. 3 pintu ini harus Anda waspadai. Pintu yang pertama adalah pintu yang namanya greed. Waspadai greed. Apa itu greed? Keserakahan. Saudara-saudara, Dr. Michael Youssef mengajarkan pintu keserakahan ini kalau Anda buka sedikit saja, Anda jadi serakah, bahaya sekali. Konon, salah satu dosa yang paling sulit ditaklukkan selain khawatir adalah serakah. Karena orang serakah yang mungkin motivasi hidupnya ialah mengumpulkan. Orang ini kadang-kadang menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan lebih. Mengapa dia terobsesi untuk mendapatkan lebih? Karena di benaknya lebih berarti nyaman. Lebih berarti aman. Orang ini lupa bahwa yang namanya harta dunia itu sifatnya sementara. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan Anda semuanya dan mengingatkan saya bahwa punya lebih tidak menjamin Anda bisa menikmati kehidupan. Buktinya apa? Orang kaya yang bodoh itu. Tiap hari dia kerjaannya menanam, memanen, merombak lumbungnya, menanam, memanen, merombak lumbungnya. Dia lupa menikmati hidupnya. Setelah semua terkumpul baru dia bilang sama dirinya, hai jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Jadi dengan kata lain selama dia kerja, dia tidak sempat menikmati. Orang serakah itu sulit menikmati hidup. Pernah ketemu dengan orang serakah? Ya kan? Orang serakah baru mau menikmati hidup takut kalau kurang. Ya kan? Dia baru nyetir mobil takut kalau mobilnya diserempet. Ya kan? Dia mau tidur di spring bed takut kalau kena ilernya. Ya kan? Kenapa? Karena dia takut sekali apa yang dia miliki akan berkurang. Orang yang ketakutan kekurangan biasanya saudara akan mengumpulkan dan dia tidak menyadari bahwa yang namanya harta itu punya sayap. Katakan kepada teman, hei harta itu punya sayap. Kalau tidak percaya tunggu waktunya. Itu HP, ya kan? HP Anda suatu saat dia terbang ke tukang gadai. Motor saudara suatu saat dia terbang di tempat showroom sana. Iya kan? Harta itu punya sayap, cek baik-baik, itu uang Anda yang Anda pegang suatu saat sudah ada di pasar. Pindah tangan. Jadi karena harta punya sayap, jangan terlalu banyak mengumpulkan sampai lupa menikmati. Ingatkan teman saudara dengan senyum, jangan lupa menikmati hidup. Kepada Anda semuanya yang suka menunda kebahagiaan, bertobat. Ada yang suka menunda kebahagiaan, gini, ini bahasanya orang yang suka menunda kebahagiaan. Nanti
kalau tabungan saya sudah lebih dari 100 juta, saya mau keliling Indonesia. Nanti kalau saya sudah punya rumah sendiri, saya akan menikmati tidur dengan mungkin nyaman, tidak diganggu siapa. Nanti kalau saya sudah bisa makan enak, Anda menunda kebahagiaan nanti. Belum tentu Anda punya nanti. Banyak orang yang bilang nanti baru selesai nanti dia mati. Jadi saudara-saudara, jangan pernah menunda kebahagiaan. Bahagia adalah hari ini. Satu-satunya yang Anda miliki adalah hari ini. Nanti belum tentu Anda miliki. Amin. Nanti kalau saya sudah menikah, saya akan keliling Bali. Anda tanpa nikah pun sekarang bisa keliling Bali. Jangan nanti. Nah, akibat Anda takut kekurangan, kemudian menunda kebahagiaan, sampai akhirnya hidup saudara mengumpulkan, akhirnya saudara hidup sengsara. Coba lihat itu orang-orang yang dikejar-kejar KPK itu. Kebanyakan yang dikejar-kejar KPK, saya mendengar aparat bupati, gubernur, anggota DPR yang tahan lebih dari 400. Ini orang-orang ini punya gaji tetap, punya tunjangan. Kenapa masih tega mengambil bagian yang bukan miliknya? Karena terobsesi greed, serakah. Apa bahasa serakahnya, bahasa Sumba serakah? Sama. Serakah. Waspadai serakah, saudara-saudara. Gara-gara serakah, ada orang-orang yang akhirnya menderita. Termasuk orang muda yang bodoh ini. Yang kedua, pintu yang kedua, namanya LUST. Lust, bukan LAST. LUST, apa? Nafsu duniawi. Gara-gara nafsu duniawi, saudara ingin ini, ingin itu, ingin ini untuk mengenyangkan mata saudara. Banyak orang yang terjerumus, akhirnya Anda tidak bisa menikmati hidup ini. Maka hidup yang sekali ini jangan sampai Anda dikontrol oleh keinginan duniawi. Pernah ketemu dengan orang yang dikit-dikit pengen, ya kan? Edi, saya lihat kau punya jas baru nih, ya kan? Saya sudah 15 tahun berdoa, saya tidak punya. Ya kan? Lihat Pak Rudi pakai sepatu baru, sepatunya bagus ya Pak Rudi ya. Luar biasa, Bapak. Ini Bapak beli di mana? Ya kan? Bapak tahu tidak, saya ini pengen sekali punya sepatu itu. Jadi pengen, tetangganya bangun rumah, dia yang tidak bisa tidur. Tetangganya dapat rezeki, makanya dia yang terganggu. Saudara, orang seperti ini adalah orang yang hidupnya dikendalikan oleh plenousias, keinginan. Dikit-dikit pengen. Orang ini tidak bisa menikmati hidupnya. Nah, saya mau menunjukkan satu orang yang tidak bisa mengontrol LUST yang pada akhirnya dia mati. Namanya Amnon. Saudara mungkin pernah mendengar di dalam kisah Perjanjian Lama, saudara mungkin pernah ketemu dengan satu kisah ketika ada seorang yang gara-gara menginginkan untuk tidur bersetubuh dengan adik tirinya, namanya Tamar. Amnon pada akhirnya merencanakan hal-hal yang jahat. Waspadai ini, semua kejatuhan mulai dari sini. 2 Samuel 13. Ayat 1 dan selanjutnya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ini dia jatuh cinta sama adik tirinya. Ya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit gara-gara Tamar. Siapa yang pernah jatuh cinta sampai sakit? Ya kan? Karena menginginkan orang yang Anda cintai dan tahu bahwa itu tidak diizinkan.
Saudara, itu sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Hati-hati kalau ketemu Nadab ya. Yonadab. Ya. Anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukan kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta pada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkan adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura. Jadi Amnon salah berpikir gara-gara lust, L-U-S-T. Gara-gara keinginan birahi, keinginan nafsu birahinya meniduri adik tirinya, dia merencanakan hal yang jahat. Dan kebetulan dia cari penasehat yang jahat. Jadi waspadai Anda yang punya lust, L-U-S-T atau keinginan duniawi. Semua dosa dimulai dari pikiran. Katakan kepada teman saudara. Semua dosa dimulai dari pikiran. Tidak ada orang yang jatuh tiba-tiba. Jangan sampai saudara konselin dengan saya, "Pak Paulus, saya ini tidak sengaja selingkuh. Saya baru jalan-jalan di mall Galeria tiba-tiba, langsung saya jatuh selingkuh dengan dia." Tidak ada dosa yang namanya lust, L-U-S-T yang datangnya tiba-tiba, tidak ada. Semua kelakuan saudara minta restu pikiran Anda. Jadi kalau di pikiran sudah ada yang ngeres-ngeres, yang porno-porno, yang nafsu-nafsu birahi, yang jahat-jahat, itu mulainya dari situ. Kalau di pikiran mencuri. Tidak ada orang yang mencuri tiba-tiba. Saya lagi tidur Bapak, tiba-tiba saya dihajar oleh kaki saya dan tangan saya mengambil handphone tetangga saya. Tidak ada. Semua perilaku minta restu pikiran. Jadi kalau di pikiran banyak konsep yang salah, Anda pasti akan jatuh di situ. Oh enggak apa-apa. Selingkuh itu kan selingan indah asal keluarga utuh. Yang penting saya tidak bercerai kan Pak. Saya kan tidak bercerai. Masa selingkuh enggak boleh? Tetangga saya selingkuh. Teman saya di kantor selingkuh. Pendeta saya juga selingkuh. Kemudian saudara membenarkan konsep saudara untuk merestui kelakuan saudara. Waspada itu saudara-saudara. Semua minta restu pikiran. Jadi kalau di pikiran sudah ada pikiran yang jahat, waspadai. Itu pintu menuju pada kejatuhan. Yang kedua, waspadai teman saudara. Ketika Anda minta nasihat orang yang salah, Anda bisa jatuh di situ. Saudara-saudara, Nadab bilang begini, Amnon, kau pura-pura tidur, pura-pura sakit, ya kan? Dan benar saudara lihat ceritanya. Tamar datang bikinin roti, dia pura-pura sakit, kemudian minta disuapin. Waktu Tamar menyuapin, langsung dia peluk, dia perkosa adik tirinya. Dan apa yang terjadi? Absalom mendengar, dan apa yang terjadi? Absalom membunuh adiknya ini, adik tiri juga. Waspadai ini dalam hidup saudara-saudara, bahwa salah pilih teman bisa salah mendarat di tempat tujuan. Maka benar kalimat ini, tunjukkanlah siapa temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Katakan kepada teman saudara, tunjukkan siapa temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Ulangi lagi sampai saudara hafal. 1, 2, 3. Tunjukkan siapa temanmu. Ya, sekarang kita ganti dalam bahasa Sumba. Show me your friend and I will show your future. 1, 2, 3.
Artinya apa? Tunjukkan siapa temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Anda berteman dengan tukang yang suka narkoba, teman-teman yang suka menghisap ganja, pakai kokain, sabu-sabu. Dan saudara, akhirnya saudara akan berakhir di penjara. Kebanyakan yang di penjara karena diajak oleh teman. Ya kan? Maka jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk dengan pencemooh, jangan berjalan dengan orang yang mabuk, jangan suka ngerumpi dengan tukang gosip. Anda akan kena di situ. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka selingkuh misalkan, percakapannya apa? Ya akan cerita, aduh indahnya selingkuh. Kemudian ada wanita lewat, nah itu dia. Kemudian saudara mulai memikirkan bagaimana menyelingkuhi orang itu. Anda ketemu dengan tukang gosip, duduk dengan tukang gosip. Pernah ketemu dengan tukang gosip? Tukang gosip ketemu dengan tukang gosip, sip. Ini Ais misalkan, Ais tukang gosip. Ketemu dengan Alex sama-sama tukang gosip. Itu bisa sehari semalam. Itu begini ya. Oh iya itu begini. Ya saya juga pernah mengalami ini. Oh kamu tahu tidak kalau begini. Ini juga begini. Woi tumbuh oleh tutup. Orang Jawa bilang. Klop sudah. Saudara-saudara waspadai dengan siapa Anda bergaul. Gara-gara dia dapat nasihat yang salah. Akhirnya nasibnya Amnon berakhir dengan kematian. Dia mati. Berapa banyak orang yang akhirnya sekarang ini rumah tangganya berantakan, kemudian kehidupannya sengsara, hidup dalam penderitaan karena salah pilih teman. Maka Anda harus belajar mengatakan say no kepada teman-teman yang bisa morotin saudara. Cewek-cewek dengar ini. Kalau ada cowok baru kenal 3 hari langsung mengatakan sayang, berikanlah keperawananmu kepadaku. Dan aku memberikan hidupmu. Putuskan dia hari itu. Langsung mengatakan darah Yesus. Kalau ada orang mengatakan I love you. Tolong berikan apa yang terbaik darimu. Maka aku akan memberikan yang terbaik dariku. Itu orang dia mau memanfaatkan Anda. Baru kenal 3 hari sudah minta diporotin minta beliin pulsa, minta ditraktir. Itu tanda-tanda orang ini misuse hubungan, saudara. Belum apa-apa sudah kasih nomor rekening. Saudara pernah ketemu di Facebook, ada orang yang belum apa-apa kasih nomor rekening. Dengan siapa Anda bergaul akan menentukan akhir kehidupan saudara seperti apa. Waspadalah. Amin. Pintu yang ketiga. Pride. Apa itu pride? Kesombongan. Di mana ada kesombongan sebentar lagi ada kejatuhan. Karena tinggi hati mendahului kehancuran. Sudah dikatakan oleh Alkitab. Maka orang-orang yang sombong sebentar lagi pasti akan jatuh. Oh, saudara-saudara menyaksikan orang-orang yang sombong, ya kan? Akhirnya dia akan jatuh. Saudara pernah mendengarkan kompetisi antara katak dengan sapi? Katak ini tidak terima kalau melihat sapi badannya besar dan sebagainya. Akhirnya dia kompetisi. Bagaimana dia ingin menjadi lebih besar. Dia sesumbar, saya bisa menjadi lebih besar daripada kamu sapi. Dia minum. Lama-lama besar badannya langsung meledak. Orang sombong akan mudah dijatuhkan. Nah, kata sombong atau tinggi hati itu berasal dari kata swell head. Semua bilang swell head. Tahu swell? Bengkak. Jadi setiap kali ngomong selalu mengapa? Oh, kamu belum tahu ya Pak Rudi, siapa yang membangun Bali ini? Saya. Siapa orang paling kaya di Bali ini? Saya. Siapa orang yang paling terkenal? Saya. Setiap kali dia bilang saya, kepalanya bengkak.
Karena swell, ya kan? Wah, langsung dapat pujian. Setiap kali dapat pujian bengkak. Bayangkan saudara, kepala saudara tiap kali ngomong saya bengkak, lama-lama berat ini kepala. Saudara tahu, kalau saudara setiap kali ngomong saya kan bengkak. Saya, jungkir, pasti jatuh. Maka waspadai kesombongan dalam hidup Anda. Amin. Saudara pernah mendengar latar belakang kenapa Lucifer dicampakkan dari surga ke bumi? Sombong. Maka hidup sekali jangan jadi orang sombong. Ya. Orang sombong itu biasanya dia suka bersahabat dengan orang songong. Karena otaknya tidak main. Dia pikir bahwa itu semua karena dia. Saudara-saudara, saya mendengar satu-satunya kebaikan orang sombong itu hanya satu. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Orang sombong jarang ngomongin saudara. Karena dia selalu ngomongin dirinya sendiri. Ya kan? Oleh karena hidup sekali ini, kalau bisa jangan menjadi orang sombong. Berkali-kali dikatakan, orang sombong seperti Nebukadnezar misalkan. Seperti Herodes, mereka mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Ada yang dimakan cacing, ada yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan sangat memalukan. Orang sombong. Woi, kemarin unjuk gigi, tunjuk kekayaannya, dia buktikan berapa mobilnya, dia tunjukkan berapa rekeningnya. Sekarang di penjara. Ya kan? Mau sombong apa di penjara, saudara-saudara? Anda punya mobil 16, tapi tidak bisa naik mobil itu. Anda punya rumah 14, Anda tidur di ruangan 1x2. Misalkan saja. Jangan sombong, hidup ini sekali, jadilah siapa Anda. Karena pintu yang namanya pride, sombong, itu benar-benar bisa menghancurkan saudara. Waspadalah. Pernah ketemu orang sombong? Masa saudara tidak pernah lihat? Waktu Anda berkaca itu loh. Dan saudara menganggap saya paling cantik, saya paling ganteng, saya paling hebat, saya paling benar, saya paling... Waspadai kesombongan kita semua termasuk saya, kita bisa sombong. Maka saudara-saudara pintu ini harus ditutup. Jadi 3 pintu yang bisa menghancurkan saudara adalah, masih ingat? Keserakahan, greed, nafsu duniawi, lust, dan yang ketiga adalah pride, kesombongan. Kalau saudara tidak bisa mengelola ini, sekarang mari kita datang kepada Tuhan, bercermin, introspeksi, mengakui bahwa kalau itu salah, kita harus mengakui itu salah. Kalau ada sedikit saja benih kesombongan dalam hidup saudara, kalau ada sedikit pikiran-pikiran kotor yang selama ini bisa menuntun Anda pada kejatuhan, kalau ada keserakahan yang bisa membuat Anda terjebak dalam dosa dan kesengsaraan, bertobat. Bertobat, tidak ada cara lain. Dan Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia bisa mengampuni kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kami rindu hari ini firman-Mu menginspirasi, menegur, mengoreksi, menemplak, sehingga kalau ada salah di dalam hati kami, ampunilah kami. Kalau ada sahabat-sahabat kami yang sedang menonton menyadari ada greed, keserakahan, ada nafsu duniawi yang bisa menghancurkan, ada kesombongan yang bisa membuat hidup kami berakhir dalam kesengsaraan. Tolonglah kami mau bertobat. Dan oleh kuasa darah-Mu kami mendapatkan pengampunan. Oleh kuasa darah-Mu kami mendapatkan restorasi. Oleh kuasa darah-Mu kami mendapatkan kasih karunia. Ampuni kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya.